Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dulu dengan berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya. Untuk Zoom pagi hari ini yaitu kita fokus ke pembahasan tema 5 subtema ke-1. Ini Pak Guru absen terlebih dahulu. Ini sudah hadir ada Nabila, Nela, Aulia, Sasa, Jason, Nailis, Kenzi, Kaila, Hanum, Vivi, Fauzan. Halo Fauzan. Ya. Halo. Ibra, Zoom. Dinda, Pandu, Husen. Kenapa pada seragam Husen? Kenapa? Husen kenapa tidak mengenakan seragam? Seragamnya lupa, Pak. Seragam lupa. Ya, Zoom lain kali gunakanlah seragam sesuai hari. Dian Firly diaktifkan videonya. Aki, Kamila diaktifkan juga videonya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya. Selalu jaga kesehatan, patuhi protokol Ciri-ciri kesehatan. anak pintar. Apalagi kalau keluar rumah ya, gunakan masker, jaga jarak. Mari kita jaga kesehatan bersama-sama. Dinda hadir, Dinda? Dinda? Dinda. Halo Dinda. Tolong di-unmute Dinda. Iya, Pak. Ya. Dinda itu kan di Google Classroom ada 2 akun ya. Karena yang lama sudah tidak digunakan, kan pakai yang baru ya. Karena HP-nya waktu itu error. Jadi untuk akun yang baru tolong kamu tambahkan kata Ranaya Dinda dalam kurung baru gitu ya. Jadi Pak Guru tahu mana yang harus Pak Guru hapus. Demikian juga Yoven. Yoven ini ikut Zoom nih Yoven ya. Jadi ada 2 siswa yang punya 2 akun di Google Classroom. Ya, jadi yang baru tolong ditambahkan baru gitu. Jadi Pak Guru tahu mana yang harus Pak Guru hapus. Raka, videonya diaktifkan Raka. Ya sudah ada 20. Baik, Pak Guru mulai saja yaitu tema 5 subtema ke-1. Nah, kalian tidak perlu mencatat, menyaksikan saja karena nanti materi ini akan Pak Guru share di grup Paguyuban, grup WA kalian ya. Grup WA. Raka, videonya diaktifkan Raka. Husen juga videonya diaktifkan. Sudah ya. Ya. Mana Raka ini? Raka mana Raka? Ini ada ini, nggak ada ini. Sudah sehat Raka ya? Baik, akan Pak Guru buka materinya. Siapkan dulu, yaitu PPKN terlebih dahulu. Dodo kenapa Dok? Ingat ya, kalian semua berada di tempat kamera. Anggaplah kalian sekarang berada di kelas dan kegiatan belajar mengajar. Tetap sikap dan tingkah lakunya juga disesuaikan. Ya. Ya, Raka sudah minum obat Raka? Sudah mending. Sakit apa Raka? Batuk, flu. Iya Raka. Mic-nya diaktifkan Raka. Kenapa? Masih batuk, flu, pusing juga. Oke. Oke, yang lain sehat ya. Baik, siapkan buku PPKN terlebih dahulu. Kita ke PPKN terlebih dahulu. Pada pertemuan tema 5, tema 1, kita membahas tentang PPKN dan juga Indonesia. Oke, bagi yang terputus-putus, kadang keluar sendiri ya, terlempar, bisa usaha gabung lagi.
Atau nanti untuk lebih lengkapnya bisa lihat di YouTube. Ya, siapkan bukunya. Semuanya akan Pak Guru mute terlebih dahulu. Baik, semua sudah Pak Guru mute, tidak ada suara selain dari Pak Guru. Kita mulai dari PPKN terlebih dahulu. Oke. Nah, PPKN tema 5, subtema 1, di situ ada beberapa soal, yaitu ada 5 soal ya, ada 5 soal PPKN. Yang pertama adalah ada bacaan tentang Reza Nur Hilman. Pertanyaannya, apa yang melatar belakangi Reza Nur Hilman memulai wirausaha keripik singkong? Jadi jawabannya adalah adanya himpitan ekonomi keluarga. Jadi di bacaan sudah ada jawabannya, yaitu Reza Nur Hilman itu memulai wirausaha karena tadi adanya himpitan ekonomi. Maksudnya himpitan ekonomi itu berarti kehidupan keluarganya, keuangannya mengalami kendala ya, hambatan. Mungkin dapat dikategorikan miskin gitu. Jadinya kesulitan keuangan. Nah, justru dari keadaan itulah Reza Nur Hilman menjadikan suatu motivasi atau semangat. Nah, dia harus berubah. Nah, itu yang perlu kita tiru. Kemudian nomor 2. Apa yang dapat kamu pelajari dari kisah hidup Reza Nur Hilman? Ya, jadi dari kisah tadi kita dapat belajar untuk mencapai kesuksesan. Kita harus bekerja keras dan yakin untuk mencapai sebuah kesuksesan. Berikutnya itu nomor 3. Jika kamu adalah Reza Nur Hilman, apa yang akan kamu lakukan untuk terus mengembangkan usaha? Ya, itu jadi kalau kamu sebagai Reza Nur Hilman, tadi kan punya usaha keripik singkong. Nah, bagaimana biar usahamu terus berkembang? Tentu kita harus kreatif, harus inovatif. Contoh inovatifnya misal rasanya dibuat berbagai macam rasa, bungkusnya dibuat menarik. Nah, itu contohnya. Jadi harus melakukan inovasi rasa dan mempercantik kemasan. Itu. Kemudian nomor 4. Apa yang menjadi kunci sukses Reza Nur Hilman? Di bacaan sudah ada, yaitu kerja keras dan keyakinan. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan suatu bacaan, jawablah sesuai bacaan tersebut. Nomor terakhir, nomor 5. Apakah kamu pernah menerapkan sikap kerja keras dalam kehidupanmu? Nah, tentu jawaban ini antara yang satu dengan yang lain mungkin ada perbedaan. Nah, misal Pak Guru kasih contoh di sini tidak misalnya. Oh, belum pernah Pak. Kenapa belum pernah? Karena saya masih bergantung pada orang tua saya. Nah, ini contoh jawaban. Tidak harus seperti ini. Karena nomor 5 adalah pendapat. Atau mungkin jawaban kamu pernah. Alasannya apa? Oh, saya pernah bekerja keras dalam hal apa disampaikan. Nah, itu untuk PPKN. Baik. Nah, sudah dicocokkan dengan jawaban yang kalian tulis sebelumnya di buku tulis. Coba di unmute Hanum, di unmute Hanum. Bagaimana Hanum? Sudah dicocokkan dengan jawaban kamu? Ya, udah. Ada yang beda, ada yang sama ya? Apa sama semua? Oke, Pak Guru akan fokus ke nomor 5 saja, karena nomor 5 itu kan pendapat. Kalau nomor 1, 2, 3, dan 4, itu jawab sesuai bacaan. Hanum, kalau nomor 5 jawaban kamu apa, Num? Belum. Alasanmu apa, Num? Masih itu ya. Belum. Masih bergantung. Masih? Masih apa? Bergantung sama orang tua. Oh, masih bergantung sama orang tua. Oke. Kalau jawaban dari Pipi, pernah atau belum, Pi?
Di unmute dulu. Belum. Belum juga, Pi. Kenapa, Pi? Belum sih. Gimana? Alasannya? Soalnya belajar sih biar nilainya bagus. Masih belajar ya. Oke, itu alasan dari Pipi. Berikutnya, Nabila. Putri Nabila Sani. Di unmute Putri Nabila. Iya. Bagaimana kalau Nabila nomor 5? Pernah atau belum? Halo Nabila? Pernah atau belum? Kok nggak ada suaranya? Belum. Mungkin mic-nya terlalu jauh itu yang di sini. Mic-nya kamu itu mic. Mic yang ada di leher itu. Coba didekatkan ke mulut berbicara. Iya, itu mic-nya di samping. Sudah pernah atau belum? Belum. Ya, tidak ada suaranya ya. Oke, enggak, berarti belum pernah. Coba di antara kalian yang pernah tunjuk jari, ada yang pernah? Pernah bekerja keras dalam kehidupan? Enggak ada yang pernah, belum ada yang pernah ya. Suara Pak Guru ada di situ? Halo? Ada suara? Ada. Baik, kita lewati itu tadi pendapat, yang namanya pendapat ya bisa pernah, bisa tidak, tergantung kondisi kalian masing-masing. Ya, untuk PPKN Pak Guru rasa cukup, kita ke bahasa Indonesia. Silakan disiapkan bahasa Indonesia. Di situ ada beberapa pertanyaan juga yang harus dijawab, nanti dicocokkan dengan jawaban kalian. Jadi tidak perlu ditulis apa yang Pak Guru tayangkan, nanti akan Pak Guru share. Sudah siap bahasa Indonesianya? Siap. Kita ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk tema 5 yaitu KD-nya ini tentang formulir. Apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Maksudnya yang ada, bagian-bagian formulir. Yang pertama tentu ada judulnya. Ada judul. Nah, tadi ada formulir A dan formulir B. Formulir tersebut kedua judulnya berbeda. Kemudian ada apa lagi? Yaitu ada kolom pengisian identitas diri. Identitas diri itu meliputi nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian ada kolom pengisian minat peserta, kemudian kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Nah, jadi dari sekarang kalian latihan tanda tangan ya. Membuat tanda tangan. Kemudian nomor 2, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Ya, perbedaannya terletak pada tujuan formulir tadi. Apa tujuan dari formulir A? Nah, tadi kan tujuannya berbeda. Formulir A tujuannya adalah untuk daftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan tujuan dari formulir B adalah mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jadi perbedaan terletak pada tujuannya. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan. Jadi ketika akan mengikuti suatu kegiatan, kita harus mengisi formulir terlebih dahulu untuk mendaftar. Kapan kita mengisi formulir? Yaitu ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Misal kamu di Tegal nih ada Arpusda ya, Perpustakaan Kota Tegal. Kamu ingin menjadi anggotanya. Nah, nanti di sana kamu diminta untuk mengisi formulir pendaftaran menjadi anggota Arpusda. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir?
Formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lain. Masih bahasa Indonesia, pada bagian bawah, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Jadi dalam mengisi formulir ada petunjuknya. Nah, kalau kalian baca, di formulir bagian bawah petunjuknya misal tulis dengan huruf kapital. Kalau itu tertulis huruf besar ya, huruf kapital. Nah, berarti kalian mengisinya menggunakan huruf kapital. Jadi ikuti. Jadi sebelum mengisi formulir, bacalah petunjuk pengisian terlebih dahulu. Kemudian nomor 2. Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Informasi penting yang perlu dituliskan. Identitas diri tadi sudah, tujuannya, dan juga tanda tangan. Jadi tolong semuanya saja berlatih tanda tangan. Seperti apa sih tanda tangan kalian? Nah, silakan berlatih. Kemudian nomor 3, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Nah, tentu agar alamat mudah ditemukan. Alamat harus ditulis. Oh, alamatnya mana? Jadi harus ditulis secara lengkap. Kemudian nomor 4, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, sulit ditemukan sehingga membuat orang yang mencari alamat tersebut tersesat ya, atau nyasar. Apalagi pakai alamat palsu. Wah, ini lebih repot lagi ya. Jadi gunakan alamat asli, alamat yang sesungguhnya selengkap mungkin. Apalagi sekarang ada nomor handphone atau nomor WA, kalian bisa mencantumkannya. Jadi ketika seorang sulit mencari alamat kita, dapat menghubungi kita agar dipandu lebih tepat. Apalagi sekarang juga ada GPS ya, kita tinggal share lokasi saja. Kemudian nomor 5, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Di kode pos itu menjadi rujukan bagi seorang untuk menemukan suatu alamat. Nah, kalau kalian amati di Kota Tegal, tiap kelurahan itu kode posnya berbeda. Antara Kelurahan Mangkukusuman, Kejambon, Slerok, itu kode posnya berbeda. Tolong kepada kalian semua, kalian harus tahu ya. Harus tahu kode pos kalian berapa. Oh, aku tinggalnya di Panggung, berarti kode pos Panggung berapa. Ini berdasarkan kelurahannya. Oh, kode pos Mangkukusuman berapa, harus tahu. Berikutnya, IPA. Oke, kita bahasa Indonesia cukup. Ya, Pak Guru kembali ke tampilan dulu. Itu tadi bahasa Indonesia. Kalau SPDP tidak ada soal ya, adanya materi, dan nanti di bagian akhir ada tugas untuk SPDP, yaitu pada pertemuan ketiga. Kalau tema 4, tugasnya kan membuat reklame. Nah, pada tema 5 ini, nanti ada tugas yaitu membuat logo. Tetapi dikumpulkannya kapan? Masih lama. 2 minggu lagi. Jadi paling tidak, kalian sudah punya ide untuk menentukan logo apa yang akan kalian buat. Itu untuk bahasa Indonesia tadi. Nah, berikutnya kita lanjut. Nah, jadi kalian bisa mencocokkan jawaban yang sudah kalian tulis di buku bahasa Indonesia dengan yang Pak Guru tampilkan tadi. Berikutnya kita ke IPA. Silakan dikeluarkan buku tulis IPA-nya. Ibra, bagaimana Ibra? Halo Ibra. Wah, Ibra bangunnya kesiangan apa ini masih ngantuk nih? Ya, buku tulis IPA-nya dikeluarkan Ibra. Buku tulis IPA-nya mana? Semuanya saja disiapkan buku tulis IPA. Di situ kan ada soal yang perlu kalian jawab. Nah, IPA di sini membahas tentang magnet. Kalian sudah belajar tentang magnet ya. Jadi yang suaranya tidak terdengar nanti bisa lihat di YouTube ya. Kayak Nela ini sepertinya tidak bisa mendengar suara Pak Guru. Yang lain sepertinya bisa ya, Ibra bisa dan lain juga bisa. Nela ini belum bisa mendengar ya Nela ya? Belum. Baik, kita ke IPA. Pandu diaktifkan videonya ya Pandu ya. IPA. IPA itu tentang magnet. Jadi kalau kalian sudah belajar dan mempraktikannya di rumah tentu tahu. Ya.
Pak Guru ke pertanyaan dulu, nanti ke materi IPA. IPA yaitu tema 5. Jadi apa yang kamu katakan tentang magnet? Magnet adalah suatu benda, tidak perlu dicatat ya. Nanti Pak Guru share ini. Suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan utara. Di magnet itu kenapa dinamakan magnet? Karena pertama kali ditemukannya itu di sebuah kota namanya Magnesia di Asia Kecil. Nah, sehingga diberi nama magnet. Tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Nah, sudah ada gambarnya. Tadi kalau jenis-jenisnya berarti ada magnet alami dan magnet buatan. Alami itu ya berarti ada di alam, tidak dibuat oleh manusia. Kalau buatan berarti dibuat oleh manusia. Berikutnya, apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? U itu berarti menunjukkan kutub magnet. S juga. U itu kutub utara, sedangkan S kutub selatan. Jadi magnet. Dede, ini cuci kaki sana. Nggak pakai sendal, naik-naik. Nanti Karena nggak semua boleh di- pakai ini loh. Kalau kayak gitu terus loh, kalau keluar nggak pakai sendal loh. Masih ada yang belum di-mute ya, Pak Guru mute dulu. Ya, siapa ini yang nggak pakai sendal ya? Ah, ada suaranya masuk ke mic ini. Ya. Baik, kita fokus lagi, Pak Guru ulangi lagi ya, karena ada yang nggak pakai sandal tadi. Entah siapa yang nggak pakai sandal. Baik, kita kembali. U itu kutub utara, S kutub selatan. Jadi magnet itu pasti akan selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan. Bisa dibuktikan. Kalau kamu punya magnet, kamu ikat saja pakai tali. Kamu gantung, nah nanti magnet itu pasti akan menunjuk ke utara dan selatan. Kamu putar ke barat timur, dia akan kembali lagi. Ya, itu menunjukkan bahwa magnet punya kutub utara dan kutub selatan. Oke, kita lanjut. Arti U dan S pada magnet. Jelaskan perbedaan bentuk masing-masing magnet. Nah, tadi ada jenis magnet, sekarang ada bentuk magnet. Kalau jenis magnet tadi alami dan buatan, kalau bentuk magnet itu bisa kita lihat. Nah, di materi juga sudah ada kan, yaitu ada balok, ada tabung, ada juga yang berbentuk jarum, ada yang berbentuk U, ada yang berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada kata-kata magnet ladam. Nah, magnet ladam dengan magnet U itu berbeda ya. Nah, jadi nanti diberi keterangan nih. Nah, jadi magnet ladam dan magnet U itu beda. Kalau ladam itu nama lainnya magnet tapal kuda. Jadi seperti sepatu kuda itu bentuknya. Itu magnet ladam. Itu bentuk-bentuk magnet. Kemudian IPA cukup ya. IPA cukup. Silakan kalian cocokkan dengan jawaban tadi. Sudah dijawab semua tadi yang IPA? Ada materinya kan? Kalian bisa praktekkan juga di rumah. Oh ya, untuk materi IPA, ada materi yang perlu Pak Guru sampaikan juga. Sebentar, akan Pak Guru bukakan. Yang di tema 5, subtema 1 ya. Tema 5, subtema tema 5, subtema 1 pada sesi kedua. Nah, ini. Ini ya. Ini kan ada bentuk-bentuk magnet, ada magnet batang, silinder atau tabung, magnet jarum. Oh, ini bukan magnet ladam ya. Di materi tolong dicoret, itu adalah magnet U. Kalau magnet ladam itu namanya magnet tapal kuda. Ya, nanti kalian bisa browsing itu. Ladam dan U itu beda. Kemudian ada magnet lingkaran. Kalau lingkaran itu lebih cenderung ke silinder ya, silinder. Ini tadi sudah dijawab. Nah, di sini ada percobaan yang harus kalian lakukan di rumah. Halo semuanya. Sudahkah kalian melakukan percobaan tersebut? Ngacung yang sudah. Tunjuk jari yang sudah. Angkat tangan yang sudah. Tidak ada yang angkat tangan. Belum ada yang melakukan percobaan. Oke, ini tugas buat kalian. Silakan kalian melakukan percobaan.
Minggu depan akan Pak Guru tanyakan di Zoom hari Rabu ya. Jadi silakan kalian lakukan percobaan ini, sudah ada petunjuknya. Yaitu kalian harus punya magnet tentunya, bisa magnet bekas ya, tidak harus beli. Kemudian kalian siapkan peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, kertas. Ikuti langkah-langkahnya. Kemudian kalian isi hasil percobaannya saja ya. Mana yang bisa ditarik oleh magnet, mana yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Ini sifat-sifat magnet sudah ada di materi. Jadi Pak Guru membahas soal-soal tadi fokusnya. Kalau sifat magnet kalian bisa baca sendiri. Halo semuanya? Lakukan percobaan nanti ya. Iya, mantuk-mantuk. Nah, untuk IPA lakukan percobaan, buktikan. Jadi ada benda yang bisa ditarik magnet, atau nama lainnya adalah benda magnetis. Ada benda juga yang tidak dapat ditarik magnet, atau nama lainnya non-magnetis. Mana bendanya? Nah, kalian buktikan dengan percobaan. Punya magnet di rumah. Acung, yang punya magnet di rumah. Enggak, yang nempel di kulkas itu juga magnet loh. Ya, tidak harus beli. Gunakan magnet yang ada saja yang sederhana untuk membuktikan benda magnetis dan benda non-magnetis. Baik, kita ke IPS. IPS. Sekali lagi, semua akan Pak Guru mute. Nah, biar tidak ada suara lain, apalagi ada sandal lagi nanti ya. Kita lanjut IPS. BTW tidak ada soal ya, yang materi tadi. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Jawaban sudah ada di bacaan. Silakan baca materinya, bacanya dengan sungguh-sungguh, jawab sesuai bacaan tersebut. Kemudian nomor 2, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Anjungan, atau anjungan ya. Kalau kalian ke PAI itu, yang menuju ke arah pantai jalan itu namanya anjungan ke arah lautnya. Dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Pak Guru percepat karena ini bacaan, jawaban sudah ada di bacaan. Silakan kalian lihat lagi. Pengalaman belajar yang diperoleh Edo bertambah, yaitu tentang makanan-makanan khas dari setiap negara. Ya, mungkin karena Edo suka makanan ya. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Kalau Udin berarti dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya. Karya serta budaya setiap negara ASEAN. Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik? Nah, kalau ini pendapat kalian. Tidak harus seperti ini jawabannya. Tidak harus. Ini contoh jawaban saja. Mengikuti aneka lomba itu contoh. Jawaban tidak harus seperti ini. Silakan tulis pendapat kalian. Kapan? Ini juga sudah ada di bacaan ya. Silakan kalian baca. Pak Guru harap semua jawaban ini benar karena jawabannya sudah ada di bacaan. Jadi Indonesia itu pernah menjadi tuan rumah SEA Games tahun 4 tahun ya, selama 4 kali. 1979, 1987, 1997 dan 2011. Di mana SEA Games ke-20 diselenggarakan? Di Palembang dan Jakarta. Jadi 2 kota. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Sebutkan 3 kesuksesan. Ada kesuksesan prestasi, penyelenggaraan, dan peningkatan perekonomian. Ini sudah ada di bacaan. Sudah ada. Tinggal dibaca dengan teliti, jawab. Apa pengaruhnya bagi Sumatera Selatan? Ya, tentu ekonominya meningkat. Berapa persen? Ya, di bacaan. Itu saja untuk IPS sudah selesai. Oke, sekarang sesi tanya jawab.
Silakan di unmute bagi yang mau bertanya tentang tema 5. Untuk SBDP tadi materinya tentang reklame masih. Tapi kita fokus untuk logo ya pertemuan ini. Logo itu seperti apa? Nah, kalian latihan membuat logo. Ada yang mau bertanya? Silakan. Aulia sepertinya mau tanya tadi. Ya Aulia, enggak. Semua kamera diaktifkan. Ailis, Susan, Pak Joseph, Ferry. Firly. Ya, Raka, Pak apa? Ferry mau tanya. Itu logonya buat kapan, Pak? 2 minggu lagi, berarti untuk subtema ketiga. Ya. Bukan minggu ini, bukan. Itu masih cukup lama, 2 minggu lagi. Jadi nanti untuk satu tema itu hanya ada satu karya. Tema 5, karya-karya berupa menggambar logo. Jadi bukan hari ini, bukan minggu ini, tapi 2 minggu lagi. Ada lagi? Yoven, tolong kamera diaktifkan Yoven. Dimas, Husen. Oh ya, untuk Yoven, seperti halnya Dinda, akun di Google Classroom kamu ada 2, tolong yang terbaru ditambahi kata baru. Yoven Atar baru. Ranaya Arjinda baru. Itu ya, ditambahkan kata baru. Tolong Husen, kamera Husen. Dimas, Yoven, Adil, kamera diaktifkan bisa tidak? Biar muncul. Ini Pak Guru mau melakukan screenshot terhadap Zoom hari ini. Ada 25 partisipan, berarti ada 5 yang tidak ikut ya. Oke, ada lagi mau disampaikan atau berpendapat atau bertanya? Selain Raka tadi. Kamila Mentari, putus-putus. Oh, kenapa Kamila? Mana Kamila? Hilang dari peredaran, terlempar mungkin ya, karena jaringan. Halo, ada? Gimana Kamila? Baterainya Pak. Oh, baterainya lemah. Ya. Jadi sebelum Zoom di fullkan dulu malamnya ya. Siapkan dulu biar sudah siap. Firly sehat Firly? Sepertinya lemas itu Firly. Sehat Firly. Sarapan dulu. Ya, sudah diaktifkan semua kamera sebelum Pak Guru screenshot. Cukup ya? Ya, karena tidak ada yang bertanya lagi, kiranya Zoom pagi hari ini itu saja dari Pak Guru. Nanti materi tadi atau kunci jawaban tadi akan Pak Guru share di WA ya. Silakan kalian unduh. Ya, yang penting kalian catat. Karena tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri Zoom pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry mau nanya dulu. Apa lagi, Raka? Hari ini ada evaluasi nggak, Pak? Di awal sudah Pak Guru sampaikan, mulai tema 4, evaluasi itu kita lakukan per tema saja. Karena di setiap pertemuan juga sudah ada tugas, kan? Ada soal yang kalian tulis, kalian kerjakan. Jadi untuk evaluasi diadakan pada subtema ketiga. Dan paperless. Bagi yang belum mengerjakan evaluasi di Google Classroom, yang Pak Guru hubungkan dengan Google Form, segera dikerjakan karena tidak memerlukan kertas. Langsung kerjakan di Google Form, kirim, langsung muncul nilainya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.